لا إله إلا الله. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama khatib mengimbau kepada diri khatib sendiri dan mengajak kepada jamaah sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, menambah keimanan kita dari hari ke hari agar kita menjadi insan yang bertakwa. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa berharap dengan terus menyampaikan salawat Nabi, kita di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib membawakan sebuah tema, yaitu Islam yang anti terhadap kekerasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang telah disebutkan, Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pesan kerahmatan dalam Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Kata rahmah, kata rahman dan kata rahim dan derivasinya disebut berulang-ulang dalam jumlah yang begitu besar, jumlahnya lebih dari 90 ayat. Maknanya adalah kasih dan sayang, dan dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ana ar-rahman ana ar-rahim, akulah yang maha kasih, akulah yang maha penyayang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sedangkan dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin adalah sumber Islam yang paling otoritatif, yang dengan sangat tegas menyebutkan bahwa agama yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan persyaratan, dengan pernyataannya yang terang benderang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Aku diutus Allah untuk menyelenggarakan pembentukan moralitas kemanusiaan yang luhur. Atas dasar inilah Nabi Muhammad SAW selalu menolak secara tegas cara-cara kekerasan dan sekaligus tidak pernah melakukannya dalam beliau berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi dalam ayat Al-Imran yang artinya, maka disebabkan rahmat kasih sayang Tuhanlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat tersebut dengan tegas sangat jelas dan lugas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat karakter kasih dan sayang itu, sekaligus menegaskan bahwa metode mengajak orang lain kepada Islam dengan cara kasar dan kekerasan justru tidak menghasilkan apa-apa dan bahkan akan menempuh kegagalan. Pernyataan ini seharusnya menginspirasi kita untuk melakukan langkah-langkah atau kehendak Islam yang universal, yakni mewujudkan sebuah tatanan kehidupan manusia yang didasarkan pada pengakuan atas kesederajatan di hadapan hukum, penghormatan atas martabat persaudaraan, penegakan keadilan, pengakuan atas pikiran dan kehendak orang lain, dialog secara santun serta kerjasama saling mendukung sebuah perwujudan kehendak-kehendak bersama. Ini adalah pilar-pilar kehidupan bersama yang selalu dilindungi oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun, tanpa harus mempertimbangkan asal-usul tempat lahir, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keturunan, keyakinan agama, dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu agama yang cinta damai dan anti terhadap kekerasan tersebut kalah moncernya dengan stigma bahwa Islam itu identik dengan kekerasan. Harus kita akui bahwa yang lebih tersosialisasikan pada masyarakat dunia saat ini adalah Islam yang identik dengan kekerasan, bukan Islam yang anti terhadap kekerasan. Hal ini terjadi karena ada faktor internal dan faktor eksternal yang mengabaikan, yang menegasi bahwa Islam anti terhadap kekerasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, faktor internal adalah adanya pemikiran-pemikiran bahkan tindakan-tindakan umat Islam itu sendiri yang mengarah kepada kekerasan akibat pemahaman Islam yang secara tekstual dalam konteks historis secara jantan. Kita harus mengakui bahwa embrio pemikiran keras yang berakibat tindakan kekerasan dalam Islam sesungguhnya telah terbenih sejak ratusan tahun silam, yaitu dimulai dari golongan Khawarij. Golongan atau kelompok ini termasuk kelompok-kelompok yang menyimpang dan cenderung radikal, tertua, dan merupakan prototip dari Islam garis keras dalam sejarah peradaban Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, oknum kelompok inilah yang kemudian mengakibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terbunuh, yaitu oleh Abdullah bin Amru atau yang biasa kita sebut dengan Ibnu Muljam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, stigmatisasi Islam identik dengan kekerasan ini harus kita bantah betul dengan gencar mensosialisasikan pemahaman Islam yang cinta terhadap perdamaian. Sebagai seorang muslim yang sadar akan kemuslimannya,
kita jangan hanya memberikan contoh Islam cinta damai, tapi kita harus menjadikan diri kita sebagai contoh yang mempresentasikan Islam sebagai agama yang anti terhadap kekerasan, untuk menyangkal stigmatisasi Islam agama yang keras. Kita harus mensyiarkan dengan masif bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu anti terhadap kekerasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebetulnya banyak bukti yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Islam itu anti terhadap kekerasan dan mewujudkan perdamaian dunia. Di antaranya yang pertama, Islam menegaskan pengharaman menumpah darah, mengambil harta orang lain, dan menodai kehormatan orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan nyawa seseorang. Jadi apabila ada tindak kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa meski dengan dalih nama Allah yang salah, sebagaimana tindakan ISIS di era sekarang ini, sungguh itu bukanlah merupakan ajaran Islam. Yang kedua, Islam menjadikan bentuk hubungan antar manusia adalah saling melengkapi, saling memahami, saling mengenal, bukan perseteruan dan perperangan. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalil yang ketiga yang menegaskan bahwa Islam ini anti terhadap kekerasan adalah Islam menjamin kebebasan dalam memeluk suatu keyakinan. Tidak ada paksaan atas seseorang untuk memeluk sebuah kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan-jalan yang sesat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalil yang keempat adalah Islam menegaskan bahwa dakwah itu dilakukan dengan penuh hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik, jauh dari pernyataan-pernyataan yang kasar, tekanan dan kekerasan. Hal ini ditegaskan Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah kepada mereka manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara-cara yang baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalil yang kelima yang menyatakan ajaran Islam itu tidak pro terhadap kekerasan adalah Islam menjadikan hubungan aman dan damai sebagai bentuk dasar hubungan antar bangsa, sedangkan perang hanyalah pengecualian. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka perangilah mereka.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun dalil yang keenam atau yang terakhir yang mencerminkan ajaran Islam itu sangat anti terhadap kekerasan adalah Islam menentukan hukuman-hukuman terberat dan memberikan kecaman yang sangat keras bagi orang-orang yang merusak kedamaian, bagi orang-orang yang merusak keamanan. Dalam hal ini Islam mensyariatkan hukuman atas tindakan kriminalitas yang mengancam keamanan dan perdamaian seperti hukuman pencurian, perzinahan, penjarahan dan lain sebagainya. Hal ini pun Allah pertegas dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 33 yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, baik secara eksplisit maupun implisit, sejatinya Islam bukanlah agama yang keras. Islam adalah agama yang anti terhadap kekerasan. Islam adalah agama yang cinta damai. Misi utama Islam adalah sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan sebagai penutup kami katakan bahwa sesungguhnya telah salah propaganda yang didengungkan oleh kaum kufar atau non muslim bahwa Islam itu identik dengan kekerasan, Islam itu identik dengan terorisme, sehingga terkesan bahwa teroris itu adalah orang Islam dan yang konsisten dengan keislamannya. Tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak benar, karena jika seorang mendalami Islam maka akan terlahir adalah seseorang yang muslim yang menebarkan kasih sayang, perdamaian dan kelembutan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan marilah kita katakan juga sungguh telah salah sebagian orang-orang Islam yang menampakkan Islam sebagai agama yang kasar, yang kejam, intoleran dan gemar menebarkan teror kemana-mana. Mereka pada hakikatnya jauh dari petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis serta jauh dari pengamalan salafus soleh dalam membumikan dan makna Islam yang sesungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa khalaqnakum syu'uban wa qaba'ila. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawanahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah idghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khala'i wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.